Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, beserta para penilik jemaat dan diakon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kalian. Dan setiap kali aku berdoa untuk kalian semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan kalian dalam berita Injil, dari hari pertama hingga sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, bahwa Dia yang telah memulai karya baik di antaramu, akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kalian semua, sebab kalian ada dalam hatiku. Kalian semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kalian dapat memilih yang baik, agar kalian suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Semoga kalian dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Besarlah perbuatan Tuhan. Kepada orang takwa diberikannya rezeki, selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya ia tujukan kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka para bangsa. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Nilai Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka,
Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada samanya, pada orangnya, memang kita tidak perlu takut ketika berhadapan dengan aturan-aturan. Kita tidak perlu kaku pada perintah-perintah yang tertuang dalam susunan aturan-aturan yang banyak. Negara kita ini banyak undang-undangnya, sampai kemarin pun harus didemo dan segalanya. Berhadapan dengan itu, kita diajak untuk tidak perlu takut. Kita tidak perlu kaku untuk melaksanakannya. Tuhan Yesus, dia datang seolah dirasa oleh orang-orang yang berpegang teguh pada aturan-aturan adat itu, aturan-aturan sebangsanya itu, dia yang merusak, dia yang menghancurkan, dia yang lalai untuk menaati dan mengikutinya. Karena itu kita dengar dalam Injil hari ini, ketika dia berada di rumah orang-orang Farisi, dan datanglah orang yang sakit busung lapar ini. Kemudian dia pada hari Sabat dia harus menyembuhkannya. Jadi aturan itu tidak kemudian menggagalkannya dalam tindakan yang baik, tindakan kasih, perbuatan yang baik dan perbuatan yang besar, yakni menyelamatkan akan orang yang sakit itu. Aturan ada, tapi kemudian lebih penting dan lebih tinggi adalah perbuatan kita itu untuk menyelamatkan, menyembuhkan